Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, AGBA ini ya, AGBA untuk kelas pengantar agribisnis. Ini adalah pertemuan kedua kita setelah sebelumnya pertemuan pertama. Kita belajar tentang konsep agribisnis. Dalam konsep agribisnis, saya minta Anda memperkenalkan diri Anda, asal Anda, dan Anda bercerita tentang apa saja kegiatan agribisnis yang ada di sekitar Anda, sekaligus apa motivasi Anda berkuliah di jurusan agribisnis. Secara keseluruhan, kesimpulan saya bahwa Anda semuanya sudah memahami apa yang dikatakan dengan agribisnis. Bahkan tidak hanya memahami, tapi Anda juga sudah jatuh cinta. Dari mana saya bisa bilang Anda jatuh cinta? Karena dari motivasi Anda masuk berkuliah di jurusan agribisnis ini luar biasa. Benar-benar Anda punya sebuah pemikiran tentang agribisnis. Bagi yang merasa nyasar masuk ke sini, Anda pun sudah memberikan pemikiran yang sangat baik tentang motivasi Anda untuk bergerak di bidang agribisnis. Baik, sedikit review tentang perkuliahan minggu lalu, perkuliahan secara asinkronus di Google Classroom. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang dikatakan agribisnis adalah seluruh kegiatan di sektor pertanian dalam arti luas. Ada yang bertanya, apa yang dikatakan pertanian dalam arti luas? Pertanian dalam arti luas itu adalah pertanian dengan subsektor-subsektor pertanian. Pertanian itu adalah sebuah kegiatan yang mengekstraksi atau memanfaatkan segala yang ada di alam atau sumber daya alam. Sehingga yang dikatakan pertanian itu ya tidak hanya seperti yang kita tahu kegiatan bercocok tanam itu saja, tapi termasuk di dalamnya ada subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, kegiatan peternakan itu juga pertanian, perikanan itu juga pertanian gitu, karena dia mengambil sumber daya alam. Hanya saja bidang ilmunya nanti akan berbeda-beda. Karena apa? Karena dia punya input produksi yang berbeda, dia mempunyai komoditi yang berbeda, sehingga penanganannya itu berbeda-beda. Tapi itu adalah kegiatan pertanian, karena dia mengekstraksi sumber daya yang ada di alam. Itu tadi pertanian dalam arti luas. Siapa yang melakukan kegiatan pertanian itu? Boleh perorangan maupun badan hukum. Dan intinya adalah ini, tujuannya untuk memperoleh keuntungan finansial pelakunya. Jadi kalau kegiatan pertanian itu usianya setua umur manusia, tapi agribisnis tidak setua itu. Karena ketika kegiatan pertanian itu lahir, belum semuanya langsung dibisniskan. Sehingga ada yang bilang, dulu zaman es sudah ada kegiatan pengolahan, Bu. Apakah itu sudah ada agribisnis? Ya, belum tentu, karena waktu itu boleh jadi belum ada kegiatan bisnis, belum ada transaksi, alat tukar belum ada di situ gitu. Jadi agribisnis itu dinyatakan lahir tahun 1957 ketika pertanian itu sudah menjadi sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan komersil. Kapan pertanian dikatakan kegiatan komersil? Ketika kegiatan produksi ada hasilnya, ada produknya, kemudian produk itu dipasarkan. Jadi ada dua yang terhubung di sini, ada produsen dan ada konsumen. Nah, produsen mendapatkan keuntungan, konsumen mendapatkan apa? Mendapatkan kepuasan dari produk yang dihasilkan oleh produsen. Itu prinsipnya agribisnis. Nah, ini banyak lagi ya tentang agribisnis adalah suatu kegiatan yang merupakan mata rantai produksi, pengolahan, dan pemasaran. Karena banyak produk pertanian yang kemudian mengalami pengolahan lebih lanjut baru kemudian dipasarkan. Kalau hanya produksi kemudian dipasarkan, apakah itu agribisnis juga? Ya iya, karena intinya tadi ada kegiatan produksi kemudian dipasarkan. Nah, ini agribisnis adalah sistem integratif atau sistem yang merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Satu kesatuan dari subsistem-subsistem agribisnis. Apa saja subsistem agribisnis? Ada subsistem on-farm atau berada di farm itu apa? Ladang ya, berupa kegiatan produksi maupun off-farm, yaitu subsistem setelah kegiatan produksi, yaitu ada subsistem pemasaran dan kelembagaan. Baik, kita lihat bagan. Setelah ini kita masuk ke bagan. Ini review diagram subsistem agribisnis menurut Gumbira Said. Gumbira Said ini adalah ahli ekonomi pertanian dan ahli agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Ada 5 subsistem
5 subsistem dalam agribisnis. Kita bagi dua, sebenarnya dua secara besar, subsistem hulu dan hilir. Subsistem hulu ini dikenal juga subsistem upstream, dan subsistem hilir ini adalah subsistem yang kegiatan-kegiatan setelah kegiatan produksi itu tadi. Kita bahas satu persatu. Maka subsistem agribisnis hulu atau subsistem upstream ini adalah kegiatan agribisnis di bagian kegiatan input produksi, penyediaan input-input produksi. Jadi di sini misalnya industri pupuk, industri bibit, industri alat-alat pertanian. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah ada produsen yang memproduksi input-input produksi itu, ada kegiatan produksi ya. Lalu kemudian apa intinya kalau agribisnis? Berarti ada pemasaran. Jadi input produksi tadi dijual. Dijual kepada siapa? Kepada konsumennya. Siapakah konsumen agribisnis input produksi? Tentu seorang produsen. Produsen itu bisa petani, bisa seorang pengelola usaha agribisnis pertanian. Pokoknya siapapun yang membutuhkan input-input produksi itu tadi. Setelah dari agribisnis input, kita beranjak ke agribisnis on farm atau agribisnis di budidaya. Kegiatannya di ladang adalah kegiatan budidayanya. Ya seperti kita ketahui bersama, ini yang paling sering kita lihat, yaitu kegiatan budidaya atau kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu ya kegiatan di lahan pertanian, baik itu di lahan pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, ataupun peternakan. Lah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah memproduksi, kemudian kembali lagi memasarkan. Pemasaran ini dilakukan baik kepada konsumen akhir itu seperti konsumen rumah tangga seperti kita, maupun konsumen perantara. Konsumen perantara adalah badan usaha atau orang per orang atau pabrik yang akan melakukan pengolahan barang-barang mentah tadi menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang bernilai tambah untuk kemudian nanti dikonsumsi oleh konsumen akhir. Setelah dari subsistem on farm, kita akan beranjak lagi ke subsistem hilir. Subsistem hilir ini adalah subsistem pengolahan. Ini sudah di luar kegiatan produksi. Jadi tadi sudah ada barang, sudah ada produk ini dijual kepada unit usaha yang akan mengolah, di sinilah subsistem pengolahan. Misalnya tadi ada gabah terus diolah menjadi beras oleh rice milling atau tempat pengolahan gabah menjadi beras. Itu subsistem hilir atau processing gitu ya. Atau kemudian beras tadi di packaging. Itu subsistem hilir berarti ya. Ketika terjadi kegiatan pengolahan, di situ adalah subsistem hilir. Subsistem hilir ini akan melakukan kegiatan agribisnis, setelah dia melakukan pengolahan, dia akan jual. Jual ini baik langsung ke konsumen akhirnya, ataupun dia akan jual lagi ke konsumen perantara, misalnya pedagang pengumpul, misalnya sebuah pedagang besar, ataupun kepada bulog misalnya kalau beras. Itu kegiatan subsistem hilir. Jadi tadi ada kegiatan pengolahan dan kemudian ada kegiatan penjualan. Lah, ini adalah subsistem yang keempat, subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran inilah bisa dikatakan inilah kegiatan yang pembeda antara agribisnis dengan agriculture gitu. Karena ada kegiatan pemasaran. Nah, dalam subsistem pemasaran ini kita akan mengenal yang namanya pasar. Pasar itu adalah yang menghubungkan antara produsen yang banyak tadi dari hulu sampai di pengolahan dengan konsumen. Baik itu konsumen akhir maupun konsumen perantara. Lalu kita lihat di paling bawah, kenapa letaknya di bawah? Yaitu subsistem penunjang agribisnis. Karena subsistem ini memang tidak melakukan produksi, juga tidak melakukan kegiatan pemasaran yang dikatakan tadi sebagai kegiatan inti kegiatan agribisnis, tapi subsistem penunjang ini adalah menunjang atau mendukung seluruh kegiatan di keseluruhan subsistem. Apa itu subsistem penunjang? Misalnya kebijakan pemerintah, adanya penyuluhan, adanya bantuan pembiayaan pertanian, adanya penelitian, adanya transportasi, dan adanya pendidikan. Anda bisa bayangkan tanpa subsistem penunjang ini, rasanya hari ini kita bisa jadi tidak lagi bisa makan nasi. Kenapa? Karena bisa jadi benihnya, bibitnya ada tersedia. Petani produksi, kemudian diproduksi lagi, diolah menjadi beras kemasan. Tapi ternyata permasalahannya adalah harga beras ini
tinggi gitu, karena ketersediaan beras yang tidak stabil antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga harga beras ini sangat mahal. Sementara beras ini adalah kebutuhan pokok. Ini akan menjadi kesulitan bagi kita kalau tidak ada kebijakan harga gitu kan. Maka bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang wajib hukumnya makan beras, dia akan kesulitan kalau nggak ada kebijakan harga. Inilah pentingnya subsistem penunjang. Atau misalnya transportasi. Seperti ketika kita terjadi PSBB, apalah dikata gitu kan, ketika produksi sayur-sayuran dari Sumbar itu begitu melimpah, begitu bagusnya, tapi tidak akan pernah sampai ke Pekanbaru karena tidak ada karena transportasinya tuh terputus gitu. Itulah pentingnya subsistem penunjang agribisnis. Dia akan menghubungkan produsen dengan konsumen dengan kebijakan-kebijakan dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Gitu. Atau misalnya tidak ada penyuluhan gitu. Mungkin pertanian kita akan selalu ajak atau mundur ke belakang, tidak selalu berkembang ketika tidak ada kegiatan penyuluhan untuk petaninya, ketika tidak ada penyuluhan untuk bagian pengolahan sehingga pertanian tidak semakin baik. Jadi subsistem penunjang ini letaknya di bawah untuk menopang 4 subsistem utama dalam kegiatan agribisnis. Apakah semua subsistem ini harus ada? Bukan harus ada, tapi memang ada dalam kegiatan agribisnis. Karena yang kita konsumsi hari ini itu adalah produk-produk agribisnis. Nasi itu adalah produk karena kegiatan agribisnis bisa sampai ke kita. Anda bisa bayangkan dari hulu sampai hilirnya. Maka ini adalah sebuah subsistem yang terintegrasi, merupakan satu kesatuan. Jadi satu sama lain itu saling mendukung dan sama pentingnya. Baik, sekian itu penjelasan tentang subsistem agribisnis. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk dapat lebih memahami, nanti dalam kegiatan perkuliahan minggu ini, Anda sekalian akan diajak untuk mereview video-video tentang subsistem agribisnis yang akan Anda cari sendiri. Nanti Anda yang akan mengelompokkan ini termasuk kegiatan di subsistem hulu atau hilir. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,